بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim atau juga jamaah i'tikaf, insyaallah semuanya kajian kita ini adalah tujuannya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian kita ini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tentunya mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, atas segala semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Yang terbesar adalah nikmat Islam. Ini nikmat Islam bukan main, Pak. Bahwa Islam ini menjadikan kita, mengajak kita untuk keselamatan, supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat dengan Islam ini. Iman Islam ini mengajak kita supaya menjadi orang yang selamat. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Inilah bahwa hidup ini adalah perjuangan. Berjuang untuk menegakkan Islam. Nah, kita ini belajar, Pak. Belajar untuk mensyiarkan Islam. Salat berjamaah kita maghrib, kemudian duduk untuk memberikan taklim yang sebentar lagi akan disampaikan Ustaz kita, Ustaz Arif. Nah, ini kita ini belajar untuk menegakkan, untuk mensyiarkan Islam. Bagaimana Islam ini supaya tersebar di berbagai penjuru dunia, khususnya kampung kita, tempat kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, inilah supaya kita itu betul-betul mempelajari Islam ini dengan baik. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang ada pada kita ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan ditambah nikmat yang ada pada kita semua. Inilah perlu kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan, curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan asbab kita berselawat, mengajarkan sunnah-sunnahnya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita ini belajar menjalankan sunnah Rasulullah, Pak. Salat berjamaah juga sunnah Rasulullah. Taklim ini juga dianjurkan Rasulullah SAW, bagaimana supaya mendengarkan taklim. I'tikaf juga kita belajar sunnah, mendengarkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah, maka kerjakan sunnahnya. Tidak cukup dengan salawat, tidak cukup dengan salat sampai subuh, sampai sepanjang malam, tapi tidurnya kesiangan, tidak jamaah subuh. Ini oknum namanya.
Sehingga kita dengan berselawat sampai larut malam, sampai pagi, sampai subuh, tidur kita tidak bisa berjamaah di masjid, malah ketiduran, kesiangan, bahkan tidak sholat subuh. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak semuanya, malam hari ini masih di bulan Rajab, tanggal 11 saja. Tanggal 12 ya. Tanggal 12 Rajab. Nah, ini kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Rajab ini, semoga di bulan yang haram ini ya, bulan haram, bulan yang mulia. Haram artinya kita diharamkan untuk berbuat maksiat. Ini haram, Masjidil Haram. Nah, masjid yang tidak boleh kita berbuat maksiat di sana. Nah, ini artinya haram. Atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama isi bulan haram ini, bulan mulia ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Bapak semuanya, malam hari ini kita sudah kedatangan ustaz kita, yaitu Bapak atau Ustaz Al-Qudin Maksum SOSI telah hadir di depan kita. Beliau akan menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat sehingga kita tambah ilmu, tambah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dengarkan sehingga kita dengarkan sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian kami persilakan Pak Ustaz atau Ustaz. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi assalamu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
sudah begitu punya anak dilimpahkan kepada Allah ternyata semua sukses. Kedua, dua orang yang mencintai karena Allah. Ini kita berjumpa ini cinta karena Allah, bukan karena apapun. Ya jauh-jauh ya itu sandi, namanya bisa itu pagi. Nah kalau jadi imam enak tadi ini yang baca Quran itu Rabi Sandi ini teman saya kecil. Saya bujang sama-sama bujang ya. Saya bujang belum punya anak dia belum. Ya sama-sama lagi dia SMA. Tahun pertama kita Natal ya 2004 saya ke Natal ketemu sama Rabi Sandi. Bacanya enak banget. Termasuk orang yang nasihatin saya ketika banyak orang sakit ini. Dia datang, mungkin saat ini saya masih baru roda itu. Dia cerita dia juga pernah sakit dari SD sampai SMP SMA. Cerita dong saya selamat. Termasuk Pak Uji yang nanti ngasih data ini, dia yang ngasih saya ini. Ustaz kata dia, aku kan bisa baca Al-Quran, udah baca Al-Quran, insya Allah bisa sembuh. Dia datang itu maghrib menjelang Isya hari Jumat 5 Sabtu. Datang dia kemudian dibaca dulu. Sekarang aku baca yang bisa. Saya baca dah, tiup, berdiri. Bisa berdiri Pak. Tanya apa beliau. Terus saya berkata, ya itu karena dia itu termasuk antum baca Al-Quran tiap pagi minta sembuh sama Allah pas sembuh. Saya Sabtu datang dia Sabtu Minggu Senin sudah pulang udah suruh dari. Jadi banyak terlalu maka ketiga saling mencintai karena Allah. Kita ya mencintai karena Allah itu berat tapi memang itulah sunnahnya semestinya ada di antara kita. Yang ketiga, orang-orang yang takut jatuh kepada kufur seperti takut dia jatuh ke dalam api neraka baru diberikan halaman 5. Kalau ini belum ada, katakan sama kita berat. Terus selanjutnya kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yaumal la dhilla illa dhillah. Ada 7 kelompok, ada 7 ada 7 jenis manusia yang mendapat perlindungan aras yang tidak ada mendapat perlindungan aras kecuali aras Allah. Ada hadis lain Rasulullah bercerita kepada Fatimah bahwa aras itu ada riwayat mengatakan ukurannya itu hanya 40 ukuran tombak dari atas kepala kita. Kalau tombak itu 1,5 meter kali 40 sudah seberapa? Terus matanya baru, bukannya ini bekas, ganti baru. Sampai Rasulullah mengatakan kepada putrinya, nanti di hari kiamat orang
Ya memang musuh iblis nomor satu ini. Pertama Nabi Muhammad, kedua pemimpin adil. Yang kedua pemuda yang semangat ibadah kepada Allah. Kalau kita pemuda, mudah-mudahan masuk pemuda. KTP-nya dikurang pemuda. Kemudian yang ketiga, rajul qalbuhu mutarrad bil masjid, laki-laki yang hatinya tercantel di masjid. Laki-laki yang berpikir sudah begitu selesai melakukan kewajiban masjid, berpikir kemana lagi, saya sholatnya di mana lagi. Ini orang-orang yang berpikir di masjid. Yang kedua, yang lainnya laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Jadi kita kalau saling mencintai karena Allah, tujuh dari satu dari 7 orang yang mendapatkan perlindungan aras. Berat gak? Ya, kalau gak berat gak mungkin ada tulisan di sini. Kemudian kita lanjut. Wa kalau ma'adu riwayatkan dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu fatahabtum fa'afsaru sahabat. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, dari hadis Abi Hurairah, demi zat yang aku ada di tangan kuasanya, la yu'minu la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan pernah masuk surga hatta tu'minu, sebelum beriman. Hatta ini kalau dalam ilmu nahwu dikatakan tatawaqa'u syai'un ila syai', menunggu suatu perkara kepada perkara yang lain. Jadi orang gak akan bisa masuk surga kalau dia belum beriman. Jadi kemudian kata Rasulullah, wala tu'minu hatta tahabu, belum dikatakan beriman dan kalau dia belum mencintai orang lain. Jadi mencintai orang lain itu penting, tapi karena Allah ya. Ngeri juga sekarang mencintai orang lain karena sahabat, kan sama lagi, sama-sama aja sekarang kan. Ya sekarang zaman Eden, laki-laki berubah jadi perempuan, udah mau mati minta masuk perempuan, padahal pikirnya dia laki-laki. Kan udah operasi, ya dia yang operasi, itu resiko dia. Maka tiba-tiba punya anak laki dicek, mainnya sama siapa, bergaulnya sama siapa. Kenapa? Itu khawatir. Ya anak-anak kita, kalau laki-laki main sama laki-laki, gak apa-apa main bola sekolah lah, main bola, main sepeda, jatuh, itu gak apa-apa. Saya beberapa tahun yang lalu di belakang BA, ada yang nanya, Ustaz, ada gak doa biar anak-anak kita gak bola, maksudnya gak keluyuran. Yaudah saya doain Bu, anak itu gak perempuan, Ustaz. Yaudah kita doain, mudah-mudahan anaknya
karakternya 3. 1, tidur malamnya nggak boleh banyak-banyak. Kita kasih tidur malamnya. Kedua, waktu sahurnya bangun, istighfar kepada Allah. Ketiga, menginfakkan hartanya. Ini dalam surat Al-Zariyat. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila seorang laki-laki zada itu kayak silaturahmi ke saudaranya. Kemudian nih Israel la yuhibbuhum ila mu'minin wa la yarduhum ila munafiqin. Tidak saling mencintai kecuali orang mukmin. Kalau kita saling mencintai umat muslim sudah cinta benar, kita akan melihat perbedaan. Bahkan ada hadis yang baik, bukan ada hadis yang mahal. Nomor 4, ada akhir itu. Saya pada khawatir. Bunyinya begini. Inna ahadukum ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguhnya salah satu di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli surga sampai tidak ada jarak dia dengan surga itu kecuali satu depan. Kemudian bayar sujud kita bayar amal ahli bayar. Tapi sebelum dia masuk surga, dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Ini yang saya sudah lama hadis ini tahu gitu ya. Jangan-jangan pas kita lagi udah mati-matian berusaha baik, ujung mati lagi pakai organ nggak sengaja minum pingu, nggak sengaja ketimpa truk, mati dalam keadaan pasti. Saya apa ini maksudnya? Bukan kata Allah itu baik, semua takdir Allah baik. Masa orang sudah melakukan perbuatan baik sampai keberadaan ahli surga, sampai dia dengan surga itu jarak tinggal seketika, kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, mati dalam keadaan begitu. Jadi sedikit kita ternyata. Kemudian saya cari ada pendapat ulama, baca kitabnya kemarin disebutin sama Ustaz Robi ya, tafsir hadis terbaik. Kebetulan saya punya. Beliau berkata begini, kenapa orang melakukan baik, selama melakukan baik tinggal sedikit lagi melakukan masuk surga, malah dia melakukan dosa masuk dan masuk ke dalam neraka. Ternyata dia punya penyakit hati, yang penyakit hati tersimpan, akhirnya pas saat dia sudah mau masuk surga atau mau akhir hidupnya itu berkembang. Bisa jadi kita pakaian sunnah, tapi kita benci sama orang-orang yang sunnah. Kadang-kadang iya kan, dan sunnah ada mana nih? Kita kadang-kadang benci sama orang yang sama-sama sudah sunnah gitu. Bahkan kita kadang-kadang benci sama orang melakukan maksiat, tapi kebencian itu bukan karena kemaksiatan, tapi karena dia bukan anak kita. Jadi Subhan itu sudah menjelaskan begitu. Kenapa itu? Ada penyakit yang timbul dalam diri kita. Maka Rasulullah mengatakan tidaklah saling mencintai seorang kecuali atas dasar iman. Karena bisa jadi kita penampilan sunnah ada penyakit hati kan banyak, dan musuhnya orang itu sama orang lagi sama sepupunya, pedagang sama pedagang, orang soleh bisa sama orang
bisa. Oh, jangan dikira. Ada kejadian kiai lagi ngomong, suaranya langsung hilang, nggak bisa ngomong. Ternyata itu juga makanya musuh kita itu biasanya tersaing sama suku kita, orang soleh sama orang soleh, masjid sama masjid. Makanya ulama mengatakan ada penyakit yang berkembang di kita. Makanya kenapa berkata Allah tidak beriman orang itu sebelum mencintai, atau tidak akan ada rasa cinta kepada sama kecuali dia beriman. Kalau kita melihat orang lain atas dasar iman, enak beda pendapat itu wajar. Karena saya sama dia beda pendapat wajar. Karena pendapatan saya sama dia juga beda. Kalau dia sekali 1 juta, saya langsung 1 juta. Itu juga kenapa itu beda? Kita itu begini Pak, penyakit kita itu nggak biasa beda dengan orang lain. Kita pengen semua ikut dia. Dan saya kebetulan banyak teman-teman yang beda. Tapi tetap muslim ya. Kalau nggak muslim nggak penting. Kemudian kata Rasulullah, wala bughd dihukum ila munafik. Tidak orang itu punya rasa benci kecuali ada penyakit munafik ini ya. Kalau kita punya benci pada saudara kita, coba cek dalam hati kita, jangan-jangan ada munafik dalam hati kita. Kita marah sama orang lain nggak sholat misalnya, anak orang lain nggak sholat, sama nggak marah kita sama anak kita sholat nggak sholat? Kalau anak kita nggak sholat, kita marah juga, tetapi kan berdoanya pada Allah, ya Allah doa terus, tapi sama orang lain nyumpahin, bisa jadi itu. Kemudian kata Rasulullah, "Man ahabba Allah." Siapa orang saling mencintai, maka Allah cinta kepadanya. Wa man, siapa orang saling benci, maka Allah benci kepadanya. Makanya dalam budaya Islam tidak boleh orang itu musuhan 3 hari. Paling banter 3 hari. Dari terus sampai itu nggak terus sampai 3 hari. Ribut Senin, Rabu, Kamis kita damai. Kalau kita kan nggak 1 tahunan, udah itu ada pemilu musuhan lagi di mata, bilang murah musuhan lagi, bilang bupati musuhan lagi, bilang RT musuhan lagi. Aduh, gak capek. Sampai sholat aja sana 001, sana 02. Di sini barisan kampret, sana kecebong, rusak semua. Kalau beda pendapat nggak masalah. Saya kalau beda pendapat diskusi sama orang kenapa ini kita punya alasan. Tapi kalau musuhan enggak. Nimrah Abu Muhammad, siapa orang yang benci kepada saudaranya, Allah juga benci. Maka satu membuat penyakit benci itu bisa jadi seperti gini Pak. Penyakit orang yang katanya ustaz itu penyakitnya nggak mau mendengar ustaz lain. Kalau dia ada pengajian alasan aja di rumah baca buku pada duduk nggak paham, nggak anina. Bahkan ada seorang ustaz, dia ada taklim saat temennya di alasan saya sedang tolak kita ditegur, lebih baik duduk bersama-sama teman-temannya. Kenapa? Ngaji sama teman itu punya barokah. Makanya saya yang benar-benar kalau lagi ngaku, lagi buat ya, lagi pas ada jadwal keluar, saya hadir di sini Pak. Bukan apanya, ya kita sama-sama tahu kan enak. Apa sih kan nikah? Iya, apa yang kan nikah kalau kecuali nggak kumpul gitu. Terus terang, saya kalau nggak ketemu teman-teman ya silaturahmi segala, kalau sakit dorong saya. Karena lagi datang Senin masuk sirop
saling mencintai karena Allah. Kata Allah mengatakan untuk orang yang mencintai karena keagungan mereka diberikan mimbar-mimbar dan cahaya yang para rasul, para syuhada pun iri melihatnya. Cuma ini berat karena setan itu ya begitu. Salah satunya orang ciri orang yang sombong. Baca dalam buku Tazkiratul Nafs atau dalam buku Tazkiratul ciri, salah satu ciri orang yang sombong ialah orang yang tak mau silaturahmi sama orang lain. Mudah-mudahan itu saja manfaat buat saya kita semua. Mudah-mudahan hubungan kita karena Allah Ta'ala lebih kurang ini saudara kita. Kalau salah tegur, tapi tegur jangan depan. Kalau kata saudara ulama, kalau kita tegur depan orang itu bukan nasihati, tapi dijatuhi. Kalau nasihatin aja, datang rumahnya tegur secara berdua itu nggak apa-apa. Tapi memang kita mau tegur orang lain, dan tapi kita juga harus mau tegur. Mudah-mudahan pertemuan ini Bapak, saya nggak ikut mengambil. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan subuh saya kesini lagi. Ya lebih kurang saya mohon maaf. Allah saya mampu. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ibrah bagi kita atau pelajaran kita supaya kita selalu bertakwa kepada Allah SWT. Kesimpulannya bahwa nanti di hari kiamat nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. Ada 7 perlindungan Allah SWT. Pertama tadi imam yang adil akan mendapat perlindungan Allah. Kemudian pemuda yang giat beribadah, juga termasuk orang-orang yang hatinya terpaut dalam masjid. Ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Selalu terpaut ke masjid. Ya ingat waktu zuhur ke masjid, ingat ta'lim ke masjid, terus ingat ke masjid. Ini orang ini akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Dan terakhir, kita ini harus saling cinta mencintai sama kita, Pak. Cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan apa yang sampaikan sekali lagi menjadi pelajaran kita. Terima kasih atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Pada Allah pun nanti lanjutkan setelah sholat isya ya, Pak. Taklim yang disampaikan oleh Ustaz Puji Sartono ya, Ustaz Puji Sartono yang akan menyampaikan setelah isya nanti. Demikian, terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.